Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan, mengalami karya Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita dengarkan boleh menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk hidup kita ini, dituntun, dibimbing di dalam kehendaknya, ya. Nah, malam hari ini kita akan sekali lagi memeriksa dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Saya masih merasakan Tuhan sedang membimbing kita, masih untuk memeriksa kembali pada ayat-ayat ini, walaupun sudah beberapa kali kita baca, tetapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin tekankan buat kita, ya. Ayat yang ke-24, kitab Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Saudara baca dalam Alkitab masing-masing, ya. Kita akan dengarkan, akan dibacakan buat kita, ya. Ayat yang ke-24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, terima kasih, ya. Pada ayat yang ke-18 mulai, di mana penulis kitab Ibrani ini menggambarkan, memperbandingkan kemana kita pergi, ya. Kepada gunung Sion atau bukit Sion, atau ke gunung Sinai, ya. Di mana di gunung Sinai itu pemandangannya begitu mengerikan, sangat mengerikan, sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, aku sangat takut dan gemetar, ya. Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi ayat mengatakan di bukit Sion, suatu pemandangan, suatu situasi, suasana yang sangat berbeda. Sebab di bukit Sion kita boleh mengalami kemurahan Tuhan yang sangat kuat. Ayat mengatakan di situ ada Yesus sebagai suatu pengantara perjanjian baru. Untuk apa? Dia datang dengan darah pemercikan. Dan ayat mengatakan darah pemercikan itu begitu kuat. Dan ayat mengatakan lebih kuat bahkan dari darah Habel, maafkan. Darah Habel ini manusia pertama yang mati, manusia pertama yang mengalami mati syahid, manusia pertama yang kemudian mengalami ditumpahkan darahnya. Tapi ayat mengatakan Habel itu karena dia berbuat kebenaran, dia mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, maka waktu dia mati, darahnya itu naik dari tanah. Alkitab mengatakan dari tanah itu darah itu bersuara untuk melapor kepada Allah apa yang dia alami, setiap kekejaman yang dia alami. Dan untuk apa? Untuk menuntut keadilan, untuk menuntut pembalasan. Darah itu juga yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Mesbah. Ada jiwa-jiwa yang berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi maka engkau akan membalaskan darah kami kepada penduduk dunia yang sudah menumpahkan darah kami. Tetapi perhatikan, sebagaimana darah Habel itu mendapatkan jawaban, demikian juga darah orang-orang yang mati syahid mendapatkan jawaban. Tetapi perhatikan, lebih dari darah Habel, lebih dari darah orang-orang yang mati syahid, itulah darah Yesus. Kenapa? Kalau Habel dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat itu belum ada Taurat, tapi dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang sulung lemak itu dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi Yesus, dia pengantara perjanjian baru, dia imam besar, tidak menurut peraturan Imam Harun, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Ayat mengatakan dia tidak membawa darah binatang, walaupun itu binatang yang sempurna tanpa cacat celah, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Dengan darahnya sendiri dia masuk sampai melintasi semua langit, sampai dalam kerajaan surga. Dan dari sana darah itu dipercikkan kepada setiap kita, bahkan kepada setiap manusia yang paling berdosa. Darah itu dipercikkan dari surga. Kalau darah Habel dari tanah untuk melapor kepada Tuhan, menuntut pembalasan. Tetapi Yesus dalam suatu pelayanan perjanjian baru, dengan kemurahan, bukan dengan Taurat untuk menghukum setiap kegagalan melakukan Taurat, tetapi dia bawa darah itu untuk apa? Dari sana dia memercikkan kepada semua manusia
bukan hanya orang Israel, tapi semua manusia yang membutuhkan pendamaian. Supaya semua manusia yang membutuhkan pendamaian itu, ayat mengatakan darah itu sanggup untuk mendamaikan kita. Kita yang tidak memiliki pengharapan apa-apa, kita yang tidak ada kaitan apa-apa, tidak bertuhan, tidak mempunyai pengharapan, tidak punya Allah di dunia. Ayat mengatakan lewat percikan darah itu dari tempat yang paling tinggi itu, dia percikan kepada kita sekalian sehingga kita dilayakkan. Oh, haleluya. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini yang harus kita alami. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kemurahannya, jangan sampai menghinakan, jangan sampai kemudian merendahkan kemurahan Tuhan itu. Sebab di luar kemurahan Tuhan yang ada hanya pehukuman. Tetapi kalau kita tetap dalam kemurahan Tuhan, maka kita akan mengalami hari demi hari kemurahan Tuhan itu makin bertambah-tambah. Sampai satu saat kita mengatakan kita tidak mungkin hidup tanpa kemurahan Tuhan. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. So bisa mengerti demikian, amin? Oleh sebab itu di hari-hari ini pandang dia, imam besar yang naik, ayat mengatakan sampai melintasi semua langit. Tolong baca ya. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, lebih dari darah Habel ya. Darah Habel itu darah orang benar yang mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Yesus dia membawa darahnya sendiri ya. Kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14, dia melintasi semua langit ke tempat yang paling tinggi, bukan di tanah seperti dari Abel, dari tanah, tapi dia melintasi tempat yang sampai tempat yang paling tinggi, semua langit yang paling tinggi. Saya yang pernah belajar ilmu tentang angkasa, tentang langit itu, lapisan yang paling tinggi, dia lebih tinggi lagi ya. Ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terima kasih. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-12, ayat mengatakan dia membawa darahnya sendiri. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-14, ayat yang ke-12, ayat yang ke-14, langsung saja 13 saja ya. Ayat yang ke-13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Bukan persembahan seekor binatang walaupun tak bercacat, tapi dia membawa darahnya sendiri. Teruskan. Pada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sehingga pada ayat yang pasal yang ke-7, kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, ayat mengatakan semua kita boleh mengalami didamaikan, disempurnakan di dalam Allah ya. Ayat yang ke-20, ayat 24 dan 25, perhatikan. Ayat 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Karena itu ia sanggup, darahnya itu sanggup menyempurnakan semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Terima kasih. Siapapun kita, apapun kualitas dosa kita, apapun kualitas kejatuhan kita, Alkitab mengatakan darah itu sanggup untuk menyempurnakan kita, sanggup untuk melayakkan kita, sehingga kita dibawa menjadi milik Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini kemurahan Tuhan yang besar ini, semoga kita bisa melihat itu dengan pandangan yang rohani. Terus terang, dengan segala keterbatasan saya rindu untuk membuat kita bisa terbuka mata dan mengerti. Tetapi kalau kita punya kerinduan yang besar dalam segala keterbatasan kita akan melihat bagaimana dia imam besar. Dia datang dengan korban yang sempurna, lebih sempurna dari korban Kain, lebih sempurna dari korban orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid juga mempersembahkan darah mereka ya. Orang-orang yang mati syahid, tetapi darah orang-orang yang mati syahid itu belum sempurna. Darah Yesus
Dia pribadi yang sempurna, satu-satunya pribadi yang sempurna, ditumpahkan untuk kita, orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna, supaya kita boleh disempurnakan di dalam Dia, untuk kita boleh menjadi milik Allah. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Nah, oleh sebab itu malam hari ini saya akan membawa saudara di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, saya akan memperlihatkan bahwa darah itu ditumpahkan untuk kita sebagai anak domba Allah. Dan perhatikan, untuk apa kita boleh mengalami ya darah pemercikan itu, yang berbicara lebih kuat, bukan dari tempat yang paling bawah di bumi, di tanah ini, tetapi dia dipercikan, dia berbicara dari surga. Dia naik sampai ke tempat yang paling tinggi, dan dia tidak turun lagi, tapi dia tempat di sana untuk boleh mengalah, untuk boleh mengerjakan. Dari sana darah itu dipercikan untuk menjangkau seluas mungkin, sebanyak mungkin orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu jangan berputus asa, jangan kemudian apatis dengan keadaan kita. Saya percaya kalau kita boleh mengalami, Tuhan, inilah hidupku, perciki aku Tuhan, maka kita pun akan mengalami seperti apa yang dijanjikan dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 25 tadi ya. Nah, kita akan lihat sekarang kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dua ayat ini ya berbicara tentang pekerjaan darah itu yang ditumpahkan untuk kita ya. Lebih dari darah darah Habel yang ditumpahkan, itulah darah anak domba yang sempurna itu ya. Kitab Wahyu pasal yang kelima, sebegitu berharganya darah itu, maka saat dia ditampilkan sebagai domba yang telah tersembelih ya. Kalau domba yang tersembelih itu berarti otomatis akan mengeluarkan darah. Binatang atau makhluk hidup yang berdarah, kalau itu disembelih otomatis akan mengeluarkan darah. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas Golgota. Dan dia membawa itu sampai di ruangan yang maha kudus di sorga, di atas semua langit yang sudah disebutkan ya. Kita akan baca di dalam kitab Ibrani Wahyu pasal yang kelima. Kita sebaiknya baca mulai ayat yang ke-6 supaya kita boleh mengalami, memandang itu. Tidak ada yang mustahil kalau kita bisa memandang korban dari anak domba itu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa memandang, mata kita bisa memandang korban anak domba. Bahkan apa yang disebutkan tidak mungkin diungkapkan oleh siapapun juga, manusia atau apapun juga, makhluk surga maupun bumi. Tapi ayat mengatakan karena ada anak domba yang tersembelih, semuanya itu menjadi mungkin. Seperti demikian, amin. Kalau hari-hari ini kita mengalami kemustahilan, apa-apa yang rasanya tidak mungkin, Tuhan, pandang dia yang sudah tersembelih. Kalau dia sudah tersembelih, memungkinkan segala sesuatu, pandang itu, biar mata kita, mata rohani kita bisa terbuka untuk itu. Ayat yang ke-6, perhatikan. Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu ya, berdiri seekor anak domba ya, seperti telah disembelih. Kata telah tersembelih itu apa? Dia sudah mengeluarkan darahnya. Untuk apa? Mati. Sampai seperti seluruh darahnya itu ditumpahkan untuk kita. Teruskan. Bertanduk 7 dan bermata 7 ya. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu. Tapi domba itu memang mati, anak domba itu memang mati, tapi sekarang dia bangkit. Ya, dia bisa berdiri, dia bisa datang kepada Bapa. Ya, teruskan. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu ya, dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Itulah Allah. Teruskan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke 24 tua-tua itu ke depan anak domba itu ya, masing-masing memegang satu kecapi ya, dan satu cawan emas. So lihat begitu berkuasanya anak domba itu, begitu luar biasa mulianya. Waktu dia ditampilkan, tidak ada satu makhluk surga kecuali Bapa yang tidak tersungkur. 4 makhluk, 24 tua-tua, itu makhluk-makhluk yang ada di sekitar tahta Allah. 4 makhluk dan 24 tua-tua, ayat mengatakan langsung tersungkur untuk apa? Untuk menyembah dan menyanyi suatu pujian. Teruskan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya ya, engkau layak menerima gulungan kitab itu ya, dan membuka meterai-meterainya. Terus. Karena engkau telah disembelih. Karena engkau telah disembelih.
Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, perhatikan, dan bahasa, terus, dan kaum, dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terima kasih. Ini nyanyian yang bergema di surga. Terima kasih. Yang dibunyikan di surga, dinyanyikan di surga pada saat anak domba itu yang telah tersembelih itu ditampilkan. Nah, kita lihat ada dua hal yang pokok yang dinyanyikan, yaitu pada ayat yang ke-9 disebutkan bahwa anak domba itu yang layak menerima gulungan kitab itu karena apa? Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, perhatikan ini penting, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Apa itu? Setiap kita dari tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Ini nomor satu, bahwa darah itu berkuasa atau sanggup menebus kita dari ikatan dosa. Ya, ikatan apapun juga, ayat mengatakan darah itu sanggup menebus kita untuk kita dibeli dari setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa, setiap kaum untuk menjadi milik Allah. Dan ini yang harus kita memiliki suatu pengharapan kalau kita bisa mendengar dan melihat itu, bahwa apapun ikatan kita, ikatan dosa, ikatan karakter yang tidak baik, ikatan kebiasaan lama, ikatan apapun juga, kalau kita mau mengalami sedang pemercikan itu dipercikan hari-hari ini buat kita sekalian, maka kita mau terkena pada darah pemercikan itu, maka kita akan terlepas dari semua ikatan. So, bisa mengerti demikian, amin? Nah, pada ayat ini disebutkan dibeli atau ditebus, dilepaskan dari apa? Dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. 4 penyebutan suku, bahasa, kaum, dan bangsa ini saya kategorikan dalam 2 golongan besar, yaitu di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan baca dalam suratan 1 Petrus pasal yang kedua. Rasul Petrus berbicara tentang hal yang sama, ya, bahwa kita juga mengalami ditebus oleh darah anak domba itu, ya. 1 Petrus pasal yang kedua, suratan 1 Petrus pasal yang 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Darah yang sempurna, lebih sempurna dari darah binatang yang dibawa oleh oleh Habel. Tidak disebutkan binatang itu domba atau lembu atau kambing, tetapi hanya seekor atau binatang yang dipersembahkan, tidak disebutkan. Tetapi dalam perjanjian lama, zaman Musa, zaman Taurat, itu lebih tegas, lebih jelas lagi. Ada korban lembu, korban domba, korban kambing. Itu yang sempurna secara ukuran manusia pada saat itu, tapi itu pun masih bayangan. Kenyataannya adalah darah Yesus, seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Kita ditebus dari apa? Tolong baca, ya. Ayat 18, perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Terus, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita baru dinyatakan pada zaman akhir. Pada zaman akhir ini kita beruntung hidup di zaman akhir ini, hidup di zaman perjanjian baru ini, di mana zaman perjanjian lama, zaman Taurat, itu semua dalam bayangan, ibadah dalam bayangan. Apa yang mereka kerjakan itu bayangan apa yang ada di surga. Tapi bagi kita, Tuhan sudah ungkapkan, Tuhan bukakan buat kita bahwa darah binatang-binatang itu tidak cukup, tapi darah pribadi yang sempurna, yang tak bercacat, tak bercelah, itulah darah anak domba, darah Yesus ditumpahkan untuk kita. Ayat 18 mengatakan ditebus dari apa? Dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang sia-sia yang sudah kita warisi dari nenek moyang. Berulang-ulang kali saya katakan, nenek moyang di sini bukan nenek moyang secara jasmani, opa kita, opanya opa lagi, ya.
generasi yang di atas-atasnya kita, bukan itu terutama. Tapi nenek moyang dimaksudkan adalah bapa yang lama. Untuk kita ditebus dari bapa yang lama, untuk kita boleh menjadi milik Allah. Ya, Rasul Yohanes mengatakan kita ditebus dari segala suku, segala kaum, segala bahasa, segala bangsa. Ditebus untuk menjadi milik Allah. Ini dari bapa yang lama, bapa yang hidup sia-sia itu. Ya, dengan mewariskan kepada kita cara hidup yang sia-sia. Kepada bapa di surga, bapa yang kekal, bapa yang penuh kasih. Ke sana kita dibawa. Dan Perjanjian Lama mengatakan tidak ada kekuatan yang dapat melepaskan seseorang dari ikatan bapa yang lama untuk menjadi milik dari Allah, ya. Tidak ada. Untuk menjadi milik yang lain, maafkan, milik orang lain, ya, milik orang lain, kecuali oleh darah pembersihan, oleh darah penebusan itu, darah anak domba yang tak bercacat. Siapa bapa yang lama? Itu nenek moyang kita. Siapa itu? Supaya kita kemudian jangan kemudian menyalahkan, ya, leluhur kita. Wah, ini, ya, saya menyesal dilahirkan dari keluarga ini, dari keluarga bangsa ini, dari keluarga suku ini. Siapapun kita, ya, semua kita ditandai dengan kekurangan, kelemahan, bahkan kekafiran, ya. Bangsa itu kekafiran, berbicara tentang kekafiran. Tapi perhatikan, kita bersyukur zaman akhir ini kita boleh mengalami, dibukakan rahasianya. Darah anak domba itu mampu menebus kita, melepaskan kita dari segala kekafiran. Ya, nenek moyang ini atau bapak-bapak ini menunjuk kepada iblis. Ya, itulah iblis, bapa segala yang jahat. Itu juga yang mewarisi, yang melahirkan Kain secara rohani. Secara jasmani Kain dilahirkan dari Hawa. Tetapi dalam Perjanjian Baru Rasul Yohanes mengatakan Kain berasal dari si jahat, seperti dia lahir dari si jahat, sehingga dia membunuh, dia membenci, dia tidak melakukan yang baik untuk Tuhan. Tetapi Habel, dia lahir dari Allah. Dan semoga kita boleh mengalami, memiliki Bapa yang baik, Bapa surgawi, Allah Bapa, ya. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 saya akan perlihatkan ini cara hidup yang sia-sia yang telah kita warisi dari waktu ke waktu. Saya tidak tahu cara hidup yang sia-sia ini kita mulaikan dari sejak umur berapa. Tetapi saya yakin sejak kita lahir. Kalau kita tidak pernah mengalami penebusan, maka cara hidup sia-sia itu kita warisi sejak kita lahir. Kalau kita berumur berapa? 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Seumur itu, seumur hidup kita. Tapi kalau kita mengalami penebusan, sampai pada saat kita mengalami penebusan, kita dipisahkan, kita dilepaskan dari cara hidup yang sia-sia. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-8, saya sudah pernah menyampaikan ini, tapi saya akan sampaikan kali ini. Berkaitan dengan kuasa darah yang sangat kuat. Lebih kuat dari darah apapun juga. Darah anak domba yang tak bercacat itu, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-43. Waktu Tuhan berbicara tentang bahasa atau, ya, lidah atau percakapan, pembicaraan orang Israel itu, walaupun mereka secara lahiriah mereka anak Allah, ya, mereka mempelainya Allah secara lahiriah, mereka umat pilihan, tetapi secara rohani Tuhan katakan mereka anak iblis. Kenapa? Belum mengalami penebusan dari anak domba. Mereka menolak darah penebusan itu. Ya, tolong baca ayat yang ke-43. Injil Yohanes pasal 8 ayat 43. Kamu tidak mengerti bahasaku. Sekali lagi, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab bahasanya lain. Tuhan katakan kita ditebus dari segala macam bahasa. Bahasa apapun itu kesimpulannya satu, bahasa yang lama. Dari cara berbicara yang lama, lidah atau bahasa yang lama. Ya, terus kan? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, sebab apa? Memang kita bahasanya lain. Dilahirkan dari, ya, bahasa ibu atau bahasa bapak, bahasa yang lama. Nggak mengerti bahasa dari Bapa surgawi. Nggak mengerti. Ngomong apapun nggak mengerti. Bahasanya lain. Coba ada anak-anak kecil, nanti orang asing datang berbicara dengan bahasanya, dia tolak-toleh, nggak ngerti. Ngomong apa ini? Bahasanya lain. Orang Israel, waktu Tuhan berbicara tentang kasih, berbicara tentang kemurahan, berbicara tentang apapun juga, berbicara tentang firman Allah, tidak mengerti. Kenapa?
Cara berbicaranya, bahasanya lain. Bahasa yang lama. Cara hidupnya, cara hidup yang lama. Cara hidup sia-sia. Mereka tidak mengerti. Kenapa? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Iya, teruskan. Ia adalah pembunuh manusia. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Terus. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terus. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Sebab dia pendusta, bahkan dan bapa segala dusta. Ini yang namanya cara hidup sia-sia. Ya, terima kasih. Cara hidup yang tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa, ya. Tidak menghasilkan apa-apa itu bukan berarti tidak menghasilkan uang, ya. Orang bisnis kalau hidup sia-sia itu tidak menghasilkan uang. Orang yang ingin tenar tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan sesuatu yang menghasilkan ketenaran. Ya, seniman-seniman tidak hidup sia-sia itu tidak menghasilkan karya yang menakjubkan, karya yang spektakuler. Ya. Tetapi bagi kita, cara hidup yang sia-sia adalah cara hidup yang akan mengalami kematian kekal, tidak mendapatkan kehidupan kekal. Kenapa? Sebab ayat mengatakan, sebab seperti bapa yang lama itu hidup, sedemikian juga anak-anaknya. Ayat mengatakan ada dua ciri khusus, yaitu iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu, sifat pembunuh itu diwariskan kepada Kain. Kain menjadi pembunuh manusia yang pertama. Dia juga tidak berkata benar. Kalau dia berkata dusta, dia berkata menurut keinginannya sendiri, karakternya sendiri. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab dia bapa pendusta. Dua tabiat ini cara hidup sia-sia. Dua tabiat ini, dia cara hidup biar dia kaya, biar dia pandai, biar dia terkenal. Tetapi kalau memiliki dua karakter ini, pembunuh dan pendusta, maka itulah cara hidup sia-sia. Sebab apapun, berapapun uang, apapun yang telah dia raih, kalau dia tetap mempertahankan dua perkara ini, ya, kerajaan surga tidak membolehkan orang-orang yang tetap memegang dua perkara ini. Harus dilepaskan, harus mengalami kelepasan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, hanya korban anak domba yang sanggup melepaskan kita dari dua cara hidup sia-sia ini. Amin. Tadi di dalam kitab Wahyu disebutkan ditebus dari segala suku, ya, segala kaum, segala bangsa, ya. Suku, kaum dan bangsa ini hampir bersamaan. Ya, kesimpulannya apa? Suku, kaum dan bahasa ini kesimpulannya cara hidup kafir, ya. Sedangkan bahasa itu lidah, itu berbicara, itu menunjukkan pada perkataan kita, ya. Itulah bahasa, itulah perkataan kita. Kalau saya mau simpulkan, Tuhan akan menebus kita, melepaskan kita. Mulai dari, ya, sifat itu disebutkan membunuh manusia. Zaman akhir ini, zaman perjanjian baru, membunuh Tuhan tidak hisapkan lagi hanya semata-mata perbuatan, bacok orang, tembak orang, ya. Tetapi Tuhan katakan, siapa yang membenci, siapa yang mendengki, siapa yang kepahitan di dalam hati saja, belum diucapkan, belum dilakukan, dalam hati, itu sudah dihisapkan dengan membunuh. Tetapi perkataan itu sesuatu yang keluar. Dan ayat lain mengatakan, hati itu bagaikan pohon, ya, sedangkan perkataan itu bagaikan buah. Sehingga dari dalam hati, bahkan dalam akar dari suatu tumbuhan sampai ke buah itu, Tuhan ingin lepaskan kita dari cara hidup sia-sia. Semua mengalami demikian, amin. Ya, nah kita akan lihat di sini, ya, Tuhan katakan apa itu hati itu, ya, itulah bagaikan pohon, ada kebencian. Tuhan ingin lepaskan hati kita dari kebencian, kepahitan, ya, sebab Tuhan katakan, kalau kepahitan ini terus-menerus dibiarkan, ya, kepahitan ini, nanti kepahitan itu bagaikan akar. Ya, dari akar itu, ya, kalau sudah punya bikin eksperimen, saudara, ya, akar itu sudah kasih sesuatu yang tidak baik atau yang baik. Kalau akar itu diberi pupuk, maka seluruh tanaman itu akan sehat.
Tapi akar itu dikasih minyak tanah, kasih racun untuk pohon, maka seluruh pohon itu akan mati. Dari akar itu, ya, dari akar itu akan menyebar ke seluruh, ya. Dan akar ini itulah menunjuk pada hati kita. Jangan biarkan ada akar kepahitan. Sebab kalau ada akar kepahitan, itu kebencian, itu pembunuhan, maka seluruh hidup itu akan kotor, akan cemar, ya, akan tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu di hari-hari ini serahkan hidup kita, hati kita ini terutama. Untuk apa? Hati kita juga boleh mengalami dipercik oleh darah pemercikan itu, ya, akan melepaskan kita dari segala yang tidak baik. Di dalam kitab suratan, saya akan lihat, ya, Ibrani, ya, Ibrani pasal 12 tadi, ya. Kitab Ibrani pasal 12 tadi. Nah, kita lihat ini Ibrani pasal 12, Tuhan katakan, biar hati kita ini jangan biarkan dikuasai oleh cara hidup sia-sia. Hati termasuk di dalamnya pikiran, termasuk di dalamnya perasaan. Jangan biarkan itu dikuasai dengan cara hidup sia-sia. Apa? Membendam kebencian, membendam kepahitan, ya. Dan Tuhan katakan itu pembunuhan. Sebab kalau itu dibiarkan nanti semuanya jadi cemar. Ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai, ya, dengan semua orang. Perhatikan. Dan kejarlah kekudusan, ya. Sebab tanpa kekudusan, ya, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak bisa lihat Tuhan, tidak bisa masuk surga. Teruskan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu kemurahan. Kita tidak datang kepada gunung Sinai, tapi kita datang kepada gunung Sion, penuh dengan kemurahan Allah. Oh, haleluya. Sejak lahir menjadi manusia, ayat mengatakan dia adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia, tinggal dan dalam kehidupan penuh kebenaran dan kemurahan, ya. Hidup dalam kebenaran dan kemurahan. Teruskan. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, ya, yang menimbulkan kerusuhan, ya, dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, kalau ada akar kepahitan itu di dalam hati kita, maka mengatakan itu nanti akan menimbulkan kerusuhan dan kecemaran. Teruskan. Janganlah ada orang, ya, yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, ya, seperti Esau. Perhatikan. Yang menjual hak kesulungannya, ya, untuk sepiring makanan. Terus. Sebab kamu tahu, ya, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Perhatikan. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terima kasih. Air mata Esau itu bukan air mata penyesalan, tapi air mata Esau itu air mata kepahitan. Dia berteriak dengan hati yang pahit. Dia berseru dengan hati yang pahit. Dan ayat mengatakan dia tidak mendapatkan kesempatan, sebab memang dia memendam kepahitan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, inilah hatiku Tuhan. Biarlah darah pemercikan itu memercik dalam hatiku. Selama hidup kita, kalau kita memendam kepahitan, saya mengatakan itu hidup sia-sia. Berapa lama orang hidup tetapi tetap memelihara kepahitan, dia tetap hidup sia-sia. Saya akan buktikan, saudara. Sia-sianya orang itu bukan hanya sia-sia di dunia sana, saudara. Mencari nafkah, bekerja, bergaul, ya, kalau orang ada kebencian, kekecewaan, terus terang dia akan sangat sulit bergaul, berkarya. Sebab apa? Kepahitan itu akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Pikiran, perasaannya akan pahit, ya. Bagaimana dia akan menghasilkan karya? Seorang seniman, apalagi seniman itu butuh mood yang enak, mood yang baik. Tapi kalau hatinya pahit, bagaimana kita bekerja kalau dengan hati yang pahit? Bagaimana kita bisa bergaul dengan hati yang pahit? Belum sudah curiga, ya. Sebab apa? Pernah dikecewakan, ya. Hati pahit itu dalam pergaulan terus seperti ada pembatas, ya, ada gap yang sangat kuat. Sebab dia sendiri memelihara ini. Bahkan bukan hanya dalam pekerjaan, dalam pergaulan, bahkan kalau kita memendam kepahitan, bahkan dalam ibadah sekalipun. Saya mengatakan ini, dalam ibadah sekalipun, dalam pelayanan sekalipun, kalau ada kepahitan, maka itu seperti mencemarkan persembahannya. Dia mencemarkan persembahannya. Dia tidak mempersembahkan persembahan yang benar, persembahan yang kudus, tetapi dia mempersembahkan roti cemar, persembahan cemar, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan,
Siapa yang tidak pernah pahit? Siapa yang tidak pernah kecewa? Siapa yang tidak pernah marah? Semua kita pernah mengalami itu. Tapi satu perkara, kita katakan, Tuhan, dari tempat yang paling tinggi, Engkau sedang memercikan darah pemercikan itu untuk menebus aku dari cara hidup kafir. Itu cara hidup kafir. Membalas dendam, itu cara hidup kafir. Ya, Tuhan katakan, perciki aku Tuhan, supaya sebagaimana aku mengalami kemurahan, maka hidupku ini hanya untuk menjadi penyalur kemurahan yang telah aku alami dalam sepanjang hidupku ini. Amin. Haleluya. Hati ini, ya, hati ini berikan kita mengalami percikan darah. Supaya apa? Jangan menjadi gudang kepahitan. Kalau orang pahit, lidah pahit, misalnya pahit, ya. Ya, orang sakit itu lidahnya pahit, makan apapun, ya, pergi di restoran enak, jadi tidak enak, makan apapun jadi tidak enak. Bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena dia sendiri yang tidak enak. Ada kepahitan. Makan apapun juga, ya, siapapun yang masak, jangan tidak enak di sini, cari di sini. Kalau dia tetap pahit, dimanapun dia berada tetap pahit. Oleh sebab itu di hari-hari kita mohon, Tuhan, Tuhan, siapa tidak pernah pahit? Kita semua pernah pahit. Tapi mohon Tuhan, biar darah-Mu dipercikan dalam kehidupanku, ya, darah dipercikan. Kalau kita sudah sehat, ya, saya selalu teringat guru kami dalam sekolah, ya, sekolah Alkitab. Dia selalu mengatakan, kalau kita sehat, apalagi lagi lapar, makan apa yang tidak enak, semua enak, ya, tidak usah ngomong pakai ikan apa, ya, ikan yang paling enak ya ikan lapar katanya, ya, iwak lapar, makan nasi tok enak, kira-kira demikian, nasi pakai garam enak, ya, campur minyak lebih enak lagi, ikan asin lebih enak lagi, ya, pakai sambal. Makanya saya pikir ada di mana-mana sego sambal. Saya tidak pernah makan, ya, saya pikir apa cuma nasi sama sambal. Tapi kalau lapar, jadi enak. Kalau sehat nggak pahit, ya, enak saja, kira-kira demikian, Oleh sebab itu kita mohon, Tuhan, tolong hatiku ini, Tuhan, jangan sampai begitu memendam kepahitan. Apa yang dialami oleh Esau, ayat mengatakan Esau tidak mendapat kesempatan untuk berubah, tapi kita selalu ada kesempatan. Semoga kita boleh mengalami darah pemercikan sampai hari ini masih bekerja untuk menyucikan hati kita, untuk menyucikan hidup kita. Seperti demikian, amin. Ya, tolong baca, jangan sampai seperti Esau. Kalau Esau terjadi ini sampai ke kondisi yang dialami oleh Esau, mau bikin apa, Tidak ada kesempatan untuk berubah, tidak ada kesempatan untuk mengalami pengampunan, tidak ada kesempatan untuk mengalami penebusan. Ya, ini darah anak domba itu menebus. Apa arti hidup kalau kita tidak mendapatkan kesempatan untuk itu? Ayat yang ke-17, itu benar-benar hidup yang sia-sia. Tapi hidup yang sia-sia ini menjadi hidup yang berarti, berharga. Semenjak kita mengalami, dilepaskan dari apa-apa yang tidak benar, ya. Ayat yang ke-17, perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ya, ia ditolak. Perhatikan. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada kesempatan memperbaiki kesalahan sampai hari ini. Ya. Sepahit apapun hati kita, sepahit apapun hidup kita, kalau kita memberikan kesempatan, biar darah yang dari surga itu percikai aku, Tuhan. Darah anakmu, darah domba itu perciki aku, perciki hidupku ini, supaya aku tidak hidup sia-sia lagi. Maka ayat mengatakan, sampai hari ini darah itu masih bekerja. Apapun cara hidup sia-sia kita, sampai hari ini kita masih ada kesempatan untuk mengalami, dilepaskan dari hidup yang sia-sia itu. Jangan sampai seperti Esau, ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab apa? Sebab ia tidak beroleh kesempatan, ya, untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau kita hanya membaca sekilas, seperti kita mau menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau tidak adil, engkau pilih kasih. Kenapa Esau tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Kenapa Esau tidak mendapatkan kesempatan untuk berubah, bertobat? Kenapa? Saya mengatakan jawabannya bukan Tuhan yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Bukan Tuhan pilih kasih. Tapi jawabannya apa? Karena Esau yang membuang kesempatan
Ya, ada begitu banyak kesempatan untuk berubah, tapi Esau tidak pernah memanfaatkan kesempatan. Oleh sebab itu, semasa hidup kita dalam tubuh ini, itulah kesempatan boleh mengalami darah pemercikan, bukan dari tanah, tapi dari surga, dari tempat yang paling tinggi diperciki untuk menjangkau kita yang ada di bumi ini. Bahkan di tempat yang paling bawah, di tempat yang paling gagal, dimanapun kita berada, kita merasa Tuhan, saya paling gagal Tuhan. Di tempat itu, darah itu akan diperciki buat kita. Supaya apa? Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Selalu ada kesempatan bertobat. Selalu ada kesempatan untuk kita menjadi milik Allah. Kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa sorgawi. Itulah Allah Bapa. Mau mengalami demikian, amin? Haleluya. Ya, nomor 1, kekafiran itu. Kaum, ya, suku, bangsa, itu semua berbicara tentang kekafiran. Ya. Ya, teruskan, yang kedua selain kaum itu juga bahasa. Bahasa ini perkataan. Ya, kalau apa yang dalam hati, itu terutama dalam hati, pikiran seringkali tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa ditebak. Tapi perkataan, Tuhan katakan, perkataan itu seperti buah. Dari situ pohon itu baik atau tidak baik dilihat dari buah. Ini perkataan yang dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat dicicipi, saudara. Ya, pohon ini mangganya kecut atau manis atau apapun juga dari buahnya kelihatan itu pohon itu baik atau tidak baik, Tuhan katakan. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini, ya, buah ini perkataan juga. Kita harus mohon Tuhan, perciki perkataanku. Supaya apa? Perkataanku jangan menjadi perkataan yang sia-sia. Jangan menjadi perkataan yang sia-sia. Apa perkataan yang sia-sia? Dalam kitab Yohanes pasal 4, itulah perkataan yang bohong, perkataan dusta. Selama seseorang mempertahankan diri dengan segala perkataan yang tidak baik, perkataan yang sia-sia, maka selama itu dia tidak pernah akan menjadi sempurna. Sebab Tuhan katakan, kalau kita tidak salah dalam berkata-kata, maka kita orang sempurna. Dan ke sana kita pergi. Kita tidak pernah akan mencapai Bukit Sion. Tolong baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, ada inti dari mempelai wanita Tuhan 144.000. Ini murni orang Israel, 12.000 setiap suku. 12.000 setiap suku, ada 12 suku, sehingga totalnya ada 144.000. Dan kualitas mereka seperti apa? Luar biasa. Ayat mengatakan, mulut mereka, ini buah yang mereka persembahkan, ya. Mulut mereka tidak ada dusta, tidak ada perkataan sia-sia. Tidak ada perkataan sia-sia. Tolong baca, ya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-4. Sebab apa? Mata mereka memandang dan mengikuti gerakan dari anak domba itu. Ayat yang keempat. Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, ya, dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, ada yang menyatakan ini perawan, perempuan, tapi ini adalah seperti perawan. Siapapun juga dia, laki-laki atau perempuan, tapi dia benar-benar menjaga kesuciannya, seperti seorang gadis yang menjaga kesuciannya. Sedemikian Tuhan katakan ini kualitas dari mempelai wanita Tuhan. Ya, teruskan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu, kemana saja ia pergi. Terus, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, ayat yang kelima, perhatikan kesempurnaan orang-orang yang mengikut anak domba sampai di Bukit Sion. Sudah bisa baca pada ayat 1. Di Bukit Sion 144 ini terlihat bersama dengan anak domba. Ayat yang kelima, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Kata tidak bercela itu juga sama dengan sempurna dalam kemuliaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, tebus aku Tuhan. Cara hidup yang sia-sia, bahkan dalam hati pikiran, belum dalam perbuatan, masih dalam hati pikiran perasaan Tuhan, yang seringkali bisa kita manipulasi, ya. Walaupun hatinya kacau, boleh seperti tidak apa-apa, seperti baik, ya. Pikirannya sedang galau, tapi bisa saja kalau kita pandai bersandiwara, seperti tidak ada apa-apa, ya. Tetapi perkataan itu sudah keluar, dapat dirasakan, dapat didengarkan, ya.
kita mohon Tuhan, ini hidupku Tuhan, tebus aku, darah pemercikan itu dari tempat yang paling tinggi, sebab Engkau naik sampai melintasi semua langit. Perciki aku Tuhan, supaya aku boleh diangkat menjadi orang yang dilayakkan, menjadi sempurna ya. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke 12, Injil Matius 12, Tuhan katakan perkataan sia-sia itu setiap perkataan. Coba apa kita bisa ingat perkataan sia-sia? Terus terang, saya banyak kali sudah lupa ya, apa yang baru ngomong ya, beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, sudah lupa. Tetapi perhatikan, lupanya kita akan perkataan-perkataan yang kita sudah ucapkan, bukan berarti perkataan itu kemudian hilang, ditelan langit, ditelan angin, ditelan ya, semua hilang. Perhatikan, tidak. Alkitab mengatakan demikian. Tolong baca ya. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Semua perkataan sia-sia itu cara hidup yang sia-sia, saudara. Hatinya sia-sia, perasaannya sia-sia, pikirannya sia-sia. Ya. Mulutnya, perkataannya sia-sia. Semuanya itu kalau belum mengalami penebusan oleh darah itu, maka itu harus tetap dipertanggungjawabkan. Kita tidak bisa pakai jurus lupa, saudara. Kamu ngomong ini, lupa. Ya. Enggak, kapan aku ngomong itu, saudara? Semua itu ada bukti, ada rekamannya dalam kerajaan surga. Sebelum itu ditutup, itu akan tetap menjadi saksi yang akan memberatkan dalam pengadilan nanti ya. Ayat yang ke-33, perhatikan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Sebentar. Wahyu 12 ayat 33. Matius 12. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, ya, maka tidak baik pula buahnya. Terus, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak, ya, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, ya, sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi Tuhan ingin menyucikan kita dari hati ini, dari pikiran, dari perasaan. Itu dasar. Seperti mata air itu disucikan dari mata air, supaya apa? Air yang keluar sampai ke apa? Hilir ya. Sampai ke hilir itu semuanya tahir, semuanya kudus ya. Terus kan? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Terus, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab ayat 36, perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang yang hidup sia-sia, perkataannya juga sia-sia. Setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Perhatikan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan kita. Saya tidak pernah mengikuti tentang pengadilan, tetapi perkataan seseorang pada saat dia dihakimi itu juga sangat menentukan dia bebas atau dihukumkan. Bagi kita di hari-hari ini, kita tidak menghadapi pengadilan dunia ini. Saya tidak berbicara politik, tapi seolah-olah kebenaran dapat dibeli ya. Tetapi kita mengalami nanti akan dihakimi pengadilan yang sangat adil, maha adil. Ayat mengatakan, setiap perkataan yang pernah kita ucapkan, perkataan sia-sia yang kita ucapkan dalam amarah, dalam keputusasaan, dalam kebimbangan, dalam kebingungan. Seringkali kalau orang putus asa, orang marah, orang bingung, ini perkataannya tidak terkontrol, ngomong sia-sia, ada begitu banyak, dan seringkali dilupakan. Sebab apa? Seolah-olah tidak kontak antara pikiran dengan mulut, seolah-olah tidak kontak ya. Putus asa, ngomong apa sudah tidak ingat sudah. Tapi Tuhan katakan semua perkataan yang sia-sia yang sempat kita ucapkan, kalau itu tidak mengalami pemercikan oleh darah penebusan itu, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan banyak-banyak, satu kata. Oleh sebab itu tugas kita hari-hari ini, Tuhan, mulutku, hatiku, pikiran, perasaan kuduskan dengan darah. Mulutku ini Tuhan terlalu banyak kata sia-sia, terlalu banyak kata sia-sia itu Tuhan sudah diucapkan. Biarlah Tuhan darah, supaya jangan aku hidup sia-sia, tapi hidupku sekarang ini aku ditebus, bukan lagi
untuk menjadi siapa-siapa, tapi kita ditebus untuk menjadi milik Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini berikan diri kita ditebus oleh darah itu. Oleh darah anak domba kita ditebus menjadi milik Allah. Dari apapun keadaan kita, ayat mengatakan cara hidup kita yang sia-sia, cara berkata kita yang sia-sia, kita boleh menjadi milik Allah. Allah kita Allah yang benar, Allah kita Allah yang kudus, Allah kita Allah yang sempurna. Kita menjadi milik sekualitas dengan Allah kita, Bapa kita. Semua mengalami demikian, amin. Sebab itu di hari-hari ini kita berikan diri kita, ya. Yang kedua, dalam kita kembali dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, ya, Wahyu pasal yang kelima, dua perkara ini harus kita alami. Ayat mengatakan dengan darahmu engkau telah menebus semua dari kaum, bahasa, suku, bangsa, ya, bagi Allah. Tetapi juga selain itu ayat yang ke-10, kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10, ini hal kedua yang kita alami. Oh, haleluya. Ayat yang ke-10, dan engkau telah membuat mereka, ya, menjadi suatu kerajaan, menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi menjadi Allah kita, imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Luar biasa ini. Tidak pernah ada di dunia ini, ya, suatu kerajaan sedemikian lah. Tidak pernah ada di dunia ini kerajaan sedemikian berkualitas. Kenapa? Semua penduduknya kerajaan ini adalah raja-raja dan imam-imam. Oh, luar biasa. Nggak ada di dunia ini yang sedemikian berkualitas. Semuanya kualitasnya sebagai raja-raja dan imam-imam. Dan biarlah kita boleh mengalami ini. Oleh Dia, lewat pekerjaan penebusan itu, kita dibuat menjadi imam-imam dan raja-raja. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara, menjadi imam-imam itu juga lewat pemercikan darah, ya. Tolong baca kitab Keluaran pasal yang ke-29, kitab Keluaran pasal yang ke-29, kitab Keluaran pasal 29, ya. Kitab Keluaran pasal 29 ayat yang ke-19, ya. Ada 3 macam korban yang mendasarkan pelayanan imam-imam zaman Taurat dulu, zaman Imam Harun, ya. Salah satunya adalah korban anak domba yang kedua, ya. Korban yang ketiga itu korban anak domba yang kedua, itu korban tahbisan, korban pemakaian. Seseorang ditahbiskan, dilantik, ya, dilantik menjadi imam-imam. Kita sah menjadi imam-imam lewat korban ini. Ayat mengatakan apanya yang diambil khususnya, ya. Ya, salah satunya adalah darahnya itu. Dia disembelih untuk ambil darahnya, dipercikan kepada orang atau pakaian yang ditabiskan sebagai imam. Tolong baca ayat yang ke-19. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya, ya, meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Terus haruslah kau sembelih domba jantan itu, ya. Kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, ya, pada ibu jari tangan kanan, ya, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Jadi pada akhirnya telinga dari imam besar dan imam-imam ada tanda darah. Cuping ini, soal ini cuping, kuping ada cuping, ya. Nah, kemudian jempol kanan, jempol kaki dikasih tanda darah. Terus kan? Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Ayat yang ke-21, perhatikan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah, ya, dan dari minyak urapan itu, ya, dan kau percikanlah kepada Harun. Ya, sebagai imam besar Harun mengalami percikan minyak dan percikan darah. Ya, terus kan? Dan juga kepada anak-anaknya, ya, dan pada pakaian anak-anaknya, ya, maka ia akan kudus. Maka ia menjadi imam yang kudus. Perhatikan, ini penting. Menjadi imam yang kudus. Terus kan? Iya, dan pakaiannya, ya, dan juga anak-anaknya, ya, dan pakaian anak-anaknya. Jadi kita lihat ini pelayanan kita sebagai imam tidak sia-sia. Kalau apa? Perhatikan. Kalau apa? Kalau hidup kita ini mengalami pemercikan darah itu. Sebab ada pelayanan yang sia-sia. Ya, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, orang-orang yang melayani luar biasa hebat. Ada mujizat, ada keajaiban-keajaiban. Mereka bernubuat, tapi pada akhirnya
Tuhan katakan, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Pada akhirnya Tuhan katakan, walaupun seolah-olah pelayanan mereka hebat, tapi pada akhirnya Tuhan katakan, pelayanan mereka apa? Sia-sia. Tuhan katakan, enyahlah engkau, semua kamu pembuat kejahatan. Sia-sia. Sudah melayani, tapi sia-sia. Kenapa? Sebab memang mereka melayani, tetapi tidak mengalami pemercikan darah itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kita boleh mengalami pemercikan darah. Apa pemercikan darah yang kita alami dalam pelayanan kita? Kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, hinaan-hinaan, fitnaan-fitnaan. Dalam ayat yang lain mengatakan, sebanyak hinaan, sebanyak fitnaan, sebanyak apa yang kita alami, sebanyak itu juga kemuliaan yang akan kita alami nanti. Tidak sia-sia, pelayanan kita tidak sia-sia. Sampai demikian, amin. Sebagai imam-imam kita tidak sia-sia melayani. Oh, kalaupun sudah mengalami dihina, suratan 1 Petrus pasal yang keempat. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan kuatkan. Sebab ada banyak kali, karena begitu beratnya hinaan, fitnaan, tantangan, seringkali banyak imam-imam yang mandek, ya, putus tengah jalan, tidak sanggup untuk melayani sampai Tuhan datang. Padahal Tuhan katakan, siapa yang akan mengalami bahagia saat Tuhan datang adalah hamba-hamba yang didapati sedang melayani waktu Tuhannya datang. Kalau Tuhan datang kita sedang melayani. Kita melayani yang bagaimana? Melayani dengan hidup kudus. Kenapa? Sebab kesulitan-kesulitan itu bagaikan menjadi darah Tuhan yang dipercikan dalam kehidupan kita, menyucikan. Ya, jangan kemudian kita hanya sekedar Tuhan lepaskan Tuhan, tapi kita nikmati. Sebab ada sesuatu yang Tuhan ingin sucikan kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingin sucikan kita. Semua tantangan, semua masalah dalam pelayanan itu bagaikan percikan darah. Jangan kalah. Aduh, gara-gara mengalami tantangan, sudah dah, saya tidak mau melayani lagi. Saya putus saja, saya tidak mau lagi. Ya, sampai ngomong, tidak melayani yang tidak paten. Hati-hati, saudara, itu perkataan sia-sia. Sekarang kita mengatakan tidak melayani tidak paten. Nanti waktu Tuhan datang, enggak ada kamu enggak paten. Tuhan katakan begitu, ya. Surga enggak ada kamu yang enggak kurang kemuliaannya. Surga enggak ada kamu enggak apa-apa. Mau apa kita kalau sampai Tuhan katakan, surga enggak ada kamu enggak berkurang kemuliaannya, enggak berkurang kehebatannya. Siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Oleh sebab itu biar kita mengerti ini, ya. 1 Petrus pasal yang keempat. Biar setiap pelayanan kita ini sebagai imam-imam, kita mohon Tuhan, ada percikan darah, itu sedang menyucikan kita. Tantangan dalam pelayanan, terus terang banyak mengalami tantangan. Jangan kalah dengan tantangan itu, apalagi jadikan itu sebagai alasan untuk tidak melayani. Hati-hati, ya. Justru seperti kita tidak mengalami percikan, tetapi tantangan itu kita anggap sebagai percikan, hinaan itu sebagai percikan, ya. Oh, haleluya. Tolong baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13 atau ayat yang ke-12 lebih dahulu. Tuhan katakan, jangan heran itu sedang memercikkan dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-12, perhatikan. Saudara-saudara yang kekasih, ya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Perhatikan. Yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, jangan heran. Kok gini? Kenapa Tuhan? Kenapa? Ya, tadi kesaksian, ya. Sabtunya bapaknya yang kena, ya. Sabtunya lagi anaknya. Ya, kenapa ini Tuhan? Kok kan keluargaku kena ini? Kenapa Tuhan? Itu bagian dari percikan-percikan darah. Tuhan ingin kita mengalami itu. Untuk apa? Ada hal-hal yang perlu kita mengalami. Ya Tuhan, sucikan aku Tuhan, sucikan supaya pelayananku tidak sia-sia. Hidup sia-sia, pelayanannya sia-sia, apalagi mengerikan sekali, itu rugi sekali. Ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Terus kan? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, ayat yang ke-13 perhatikan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14 perhatikan. Berbahagialah kamu
jika kamu dinista karena nama Kalau Kristus. kamu dinista karena nama Kristus, Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ya, ada padamu. Terus, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Terima kasih ya. Ayat mengatakan, berbahagialah kamu kalau kamu dinista karena nama Kristus, karena pelayanan, karena ibadah kita sebagai imam-imam yang melayani dan beribadah. Ayat mengatakan, sebab sebanyak nistaan, sebanyak hinaan, sebanyak fitnah yang kita alami, sebanyak itu kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita. Sebanyak itu kemenangan, sebanyak itu kemuliaan mau Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, percikan darah itu untuk menyucikan kita, untuk melayakkan kita menjadi imam-imam dan juga raja-raja yang melayani dan memerintah bersama dengan Dia. Amin. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, untuk menjadi imam-imam sangat selektif ya. Tidak sembarang orang bisa menjadi imam-imam. Dari sekian banyak orang-orang yang ada di bumi ini, hanya orang Israel yang boleh menjadi imam-imam Allah. Dari sekian banyak orang Israel, hanya suku Lewi yang boleh menjadi imam-imam. Dari sekian banyak orang suku Lewi, hanya keturunan Kehat ya. Dari sekian banyak orang Kehat, hanya anak-anak Harun yang boleh menjadi imam-imam. Hanya keturunan Imam Harun yang boleh menjadi imam-imam. Tidak sembarang jadi imam-imam. Begitu selektif, super selektif. Orang Israel sendiri umat pilihan. Ini pilihan dari umat pilihan. Luar biasa. Lah kita, apa kita layak? Apa kita boleh melayani? Sanggup? Enggak sanggup dan tidak layak. Tapi dalam perjanjian baru, dalam suasana kemurahan Tuhan, seperti Tuhan bukakan, semua kita harus menjadi imam-imam. Kenapa? Kerajaan itu semua penduduknya harus imam-imam. Tidak boleh ada penduduk kerajaan Allah yang tidak imam-imam. Sebab itu kerajaan para imam, kerajaan para semuanya imam, tapi juga semuanya raja-raja. Raja itu artinya berkemenangan. Menang atas apa? Menang atas dosa, menang atas kesulitan, menang atas apapun juga. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semua pergumulan, semua masalah, jangan kita takluk, jangan kita cepat kalah. Kenapa? Sebab Dia imam besar sudah menang. Dan kemenangan itu Dia berikan buat kita, imam-imamnya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita merasakan Tuhan, makin hari makin sulit melayani. Makin hari makin seperti tidak mungkin lagi melayani. Makin hari seperti tidak sanggup kita melayani. Justru pada saat kita merasakan tidak mampu dan tidak mungkin, di saat itu kita berserah, Tuhan, Engkau tahu tantanganku, tapi Engkau tahu kerinduan hatiku untuk tetap melayani sampai Engkau datang. Engkau tahu, Tuhan, saya rindu untuk menang atas pergumulan sebagai raja yang menang. Tapi Engkau tahu ketidakmampuan saya untuk mengalahkan, untuk menang atas pergumulan. Pada saat kita dalam penyerahan, di saat itu seperti kita menerima percikan darah untuk memampukan kita, untuk melayakkan kita. Supaya apa? Supaya kita mulai menjadi imam-imam di bumi ini sebagai latihan, mulai juga menjadi raja-raja di bumi ini, sampai kita boleh mengalami menjadi imam-imam dan raja-raja dalam bumi dan langit yang baru. Walaupun hanya terbatas ya waktunya 1000 tahun, tetapi kita akan masuk dalam pelayanan yang lebih lanjut, kekal dalam kerajaan surga, tidak ada batasnya, selama-lamanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, latihan kesetiaan kita mulai dari bumi ini. Ada hal-hal yang membuat kita tidak setia, tapi kita mohon, Tuhan, siapa kami ini? Untuk menjadi imam-imam, siapa kami ini? Tapi Engkau mampukan kami, Engkau layakkan kami. Tetap menghargai kemurahan Tuhan, tetap setia. Dan Tuhan itu namanya yang setia dan yang benar, setiawan dan benar. Dia yang akan memberikan kita kesetiaan dan kebenaran, bahkan kesucian, supaya kita dimampukan dan dilayakkan melayani Dia sampai selama-lamanya. Mau mengalami demikian, amin? Berikan diri kita diperciki oleh darah dari tempat yang paling tinggi. Kalau Habel, darahnya berbicara dari tanah naik ke surga, tapi dia dari tempat yang paling tinggi. Dia mau memercikan dalam kehidupan kita, supaya kita juga boleh diangkat sampai ke tempat yang paling tinggi. Ya, Habel berbicara dari tanah, dengan darah Habel ini berbicara, supaya apa? Allah mencurahkan hukuman dari tempat yang paling tinggi. Tapi dia
mencurahkan pengampunan, mencurahkan kemurahan, mencurahkan semua yang baik untuk kita yang tidak layak, yang seharusnya menerima penghukuman, tapi kita menerima semua yang baik dari tempat yang paling tinggi lewat darah pemercikan itu ya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian ya. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu tadi, Engkaulah Tuhan yang kusembah, sebab dengan darah-Mu Engkau layakkan aku menjadi imam-imam dan raja-raja. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini ya. Nyanyian